Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat berjumpa kembali dan selamat bergabung dalam pembelajaran seni budaya bersama saya, Ibu Ana. Dalam materi kita hari ini yaitu menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita hari ini, kalian perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang ketiga, siswa mampu mengekspresikan diri melalui gambar flora, fauna, dan alam benda. Yang keempat, siswa mampu mengkomunikasikan hasil gambar flora, fauna, dan alam benda secara lisan. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan aktivitas mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Keindahan flora, fauna, dan alam benda merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Objek menggambar adalah flora, fauna, dan alam benda. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Bisa kalian lihat gambar di bawah ini. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu, agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang akan digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai menguasai bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Yang pertama adalah teknik menggambar flora. Teknik menggambar flora bisa kalian mulai dengan menggambar bentuk lingkaran untuk pola bunga, lalu menggambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya, lalu yang terakhir adalah berikan warna pada hasil gambar bunga. Bisa kalian lihat pada gambar di bawah ini. Fauna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing,
Ada pula hewan berkaki dua seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan juga ada yang hidup di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas dan juga jinak. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Bisa kalian perhatikan langkah-langkah menggambar titik di bawah ini. Yang pertama adalah, buatlah gambar bentuk oval untuk badannya. Lalu yang kedua, tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Lalu yang ketiga, berikan arsiran atau warna pada gambar titik tersebut. Bisa kalian lihat gambar di bawah ini. Kita lanjut ke dalam teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua adalah komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Lalu yang kelima adalah penggunaan latar belakang atau disebut dengan background. Bisa kalian perhatikan contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir di bawah ini. Langkah-langkah menggambarnya adalah, yang pertama, gambarlah bentuk silinder dan oval. Yang kedua adalah, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Yang ketiga adalah, sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan bahan grafit, pensil warna, ballpoint, dan krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam dan alat media gambar sebagai berikut. Yang pertama adalah pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Sedangkan pensil B memiliki sifat yang lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal dan hitam pekat. Lalu yang kedua adalah pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Kalian bisa menggunakan pensil warna untuk mewarnai gambar dengan cara gradasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah lebih terang atau sebaliknya. Yang ketiga adalah krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Lalu yang keempat adalah pulpen atau ballpoint. Selain digunakan untuk menulis, ballpoint juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter kuat dan umumnya berupa arsiran. Lalu yang kelima adalah kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan kertas berwarna netral. Boleh berwarna putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya adalah kertas karton.